Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya Nur Vicky Maharani akan mempresentasikan hasil analisis topik yang akan saya gunakan pada penelitian tesis saya. Di sini judul yang saya ajukan adalah pengaruh penerapan strategi pembelajaran metakognitif PDCA berbantuan jurnal belajar terhadap self-efficacy, motivasi belajar, dan prestasi belajar siswa SMA kelas 11 IPA pada materi senyawa hidrokarbon dan minyak bumi. PPT sudah saya share di grup, silakan teman-teman melihat pada slide kedua. Saya akan menjelaskan tentang masalah penelitian dan hasil dari penelitian sebelumnya. Hidrokarbon dan minyak bumi merupakan salah satu materi yang penting dan diajarkan di kelas 11 SMA. Pada pengetahuan ini terdapat konsep-konsep abstrak dan konkret. Hidrokarbon dan minyak bumi sendiri juga merupakan pengetahuan prasyarat yang wajib dikuasai oleh siswa agar lebih mudah memahami pelajaran yang ada di kelas 12. Inovasi pembelajaran sudah banyak dilakukan dengan tujuan meningkatkan hasil belajar siswa pada materi tersebut. Contohnya adalah penerapan model-model pembelajaran berorientasi Student Centered Learning. Contohnya seperti LC5E, PBL, dan Inquiry. Akan tetapi, menurut penelitian dari Betty tahun 2015 dan Masita tahun 2019, prestasi belajar siswa kelas 11 SMA pada materi hidrokarbon dan minyak bumi ini masih tergolong rendah. Rendahnya hasil belajar siswa, padahal sudah digalakkan penerapan model-model pembelajaran yang dengan pendekatan student centered learning ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut Bandura tahun 1993, prestasi akademik seseorang itu bisa menjadi rendah dengan dua kemungkinan. Pertama, orang tersebut tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang memadai, atau orang tersebut memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, akan tetapi tidak memiliki kepercayaan diri atau keyakinan terhadap kemampuan sendiri. Dengan kata lain, orang tersebut memiliki self-efficacy yang rendah. Self-efficacy yang rendah ini dapat menyebabkan rendahnya prestasi belajar seseorang. Selain self-efficacy, faktor yang mempengaruhi prestasi belajar atau hasil belajar siswa adalah motivasi belajar. Menurut Emda tahun 2017, rendahnya prestasi belajar siswa juga dapat disebabkan jika tidak ada motivasi untuk belajar. Dengan tidak adanya motivasi tersebut, siswa tidak akan mengarahkan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Zimmerman tahun 2000, self-efficacy secara langsung mempengaruhi proses motivasi diri siswa dan bagaimana siswa tersebut menentukan metode belajar yang cocok atau sesuai untuk dirinya. Menurut Graham tahun 2019, self-efficacy siswa khususnya pada materi kimia dapat dikembangkan atau ditingkatkan melalui pembelajaran yang menggunakan pendekatan metakognitif. Salah satu pembelajaran berbasis metakognitif di Indonesia yang telah dikembangkan adalah strategi metakognitif PDCA yang dikembangkan oleh Bapak Parlan tahun 2018, di mana terdapat 4 tahap, yaitu P, preparing, di mana terjadi persiapan sebelum belajar. Kemudian doing atau belajar, checking, yaitu pengecekan atau monitoring proses belajar, serta assessing and following up, penilaian dan tindak lanjut. Di tahap akhir yaitu assessing and following up ini, siswa difasilitasi untuk mengevaluasi proses pembelajaran, mengevaluasi ketercapaian dari tujuan pembelajaran, serta merefleksikan
proses pembelajaran yang telah dialami. Menurut Munawaroh tahun 2015, setelah melakukan proses pembelajaran, siswa itu perlu mendokumentasikan hasil refleksi proses belajar tersebut dalam sebuah dokumen yang disebut dengan jurnal belajar. Oleh karena itu, di sini saya mengajukan judul pengaruh penerapan strategi pembelajaran metakognitif PDCA berbantuan jurnal belajar terhadap self-efikasi, motivasi belajar, dan prestasi belajar siswa pada materi senyawa hidrokarbon dan minyak bumi. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini ada 3. Yang pertama, mengetahui perbedaan tingkat self-efikasi antara siswa yang belajar dengan strategi PDCA berbantuan jurnal belajar dengan siswa yang belajar secara konvensional pada materi senyawa hidrokarbon dan minyak bumi. Yang kedua, mengetahui perbedaan motivasi belajar antara siswa yang belajar dengan strategi PDCA berbantuan jurnal serta siswa yang belajar secara konvensional pada materi tersebut. Kemudian mengetahui perbedaan prestasi belajar antara siswa yang belajar dengan strategi PDCA berbantuan jurnal belajar dengan siswa yang belajar secara konvensional pada materi tersebut. Selanjutnya pada penelitian ini dirumuskan hipotesis. Pertama, tidak terdapat perbedaan tingkat self-efikasi antara siswa yang belajar dengan strategi PDCA dengan siswa yang belajar dengan konvensional pada materi hidrokarbon dan minyak bumi. Kemudian hipotesis 0 yang kedua, tidak terdapat perbedaan motivasi belajar antara siswa yang belajar dengan strategi PDCA berbantuan jurnal dengan siswa yang belajar secara konvensional pada materi hidrokarbon dan minyak bumi. Kemudian tidak terdapat perbedaan prestasi belajar antara siswa yang belajar dengan strategi PDCA berbantuan jurnal dengan siswa yang belajar secara konvensional pada materi hidrokarbon dan minyak bumi. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini bagi peneliti sendiri diharapkan menjadi pengalaman dalam menerapkan sebuah pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada nilai ujian siswa, tapi juga pada aspek self-efikasi dan motivasi belajar siswa. Kemudian bagi guru diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan strategi pembelajaran yang baik dan tepat agar siswa sendiri juga bisa meningkatkan self-efikasi dan motivasi belajar siswa, baik dalam materi hidrokarbon maupun pada materi yang lain-lain. Kemudian bagi siswa diharapkan setelah penelitian ini siswa dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan belajarnya sendiri, kemudian memupuk keyakinan dalam dirinya terhadap kemampuan sendiri, serta bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Sehingga endingnya siswa bisa memiliki prestasi belajar yang lebih baik. Kemudian ini adalah rencana metode penelitian. Pada penelitian ini saya gunakan desain pretest posttest control group design. Seperti yang terlihat di tabel, di awal sebelum perlakuan saya melakukan pretest kepada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Di sini saya gunakan 2 kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian setelah pretest, saya akan menganalisis kemampuan awal dari siswa itu homogen atau tidak. Kemudian diberikan perlakuan, yaitu strategi pembelajaran
PDCA pada kelas eksperimen dan konvensional pada kelas kontrol. Setelah beberapa kali pertemuan akan saya lakukan post test. Nah, pada penelitian ini variabel bebasnya adalah strategi pembelajaran yang digunakan. Yang pertama, strategi PDCA untuk kelas eksperimen berbantuan jurnal belajar. Kemudian yang kedua adalah pada kelas kontrol strategi pembelajaran konvensional. Nah, variabel terikatnya adalah self-efikasi siswa, motivasi belajar, dan hasil belajar kognitif siswa. Kemudian variabel kontrol atau yang dibuat sama adalah materi pembelajaran, alokasi waktu, dan instrumen pengukuran. Pada instrumen penelitian terdapat dua instrumen, yaitu instrumen perlakuan dan instrumen pengukuran. Instrumen perlakuan yang ada pada penelitian ini adalah RPP untuk kelas kontrol dan RPP untuk kelas eksperimen. Kemudian kedua kelas tersebut juga diberikan handout yang berisi kompilasi materi senyawa hidrokarbon dan minyak bumi. Kemudian pada kedua kelas itu juga diberikan lembar tugas atau tiket masuk yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait konsep yang akan dipelajari. Nah, kemudian ada lembar diskusi kelompok yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang menuntun siswa untuk menggali dan membangun pengetahuannya. Kemudian khusus pada kelas eksperimen diberikan jurnal belajar. Selanjutnya, pada instrumen pengukuran terdapat 3 instrumen. Yang pertama, instrumen soal pilihan ganda untuk mengukur hasil belajar kognitif siswa. Kemudian, angket self-efikasi yang nantinya akan disusun berdasarkan instrumen self-efikasi yang dikembangkan oleh Bandura tahun 1997. Kemudian, angket motivasi belajar yang disusun oleh peneliti berpedoman pada angket motivasi belajar yang dikembangkan oleh Xiao Lin Tuan tahun 2005. Kemudian untuk proses analisis data hasil belajar kognitif siswa setelah dikoreksi dan dihitung skornya akan dianalisis dengan uji T apabila data tersebut terdistribusi normal dan homogen. Kemudian akan dianalisis dengan uji Mann-Whitney apabila data itu tidak terdistribusi normal dan atau tidak homogen. Nah, analisis data ini dilaksanakan dengan bantuan program SPSS. Kemudian pada data self-efikasi dan motivasi belajar setelah di scoring, kemudian akan dihitung persentase skor siswa kelas eksperimen dan kontrol. Jadi secara deskriptif juga akan dianalisis dilihat dari persentasenya. Kemudian secara statistik akan dianalisis dengan uji T atau uji Kolmogorov-Smirnov untuk dilihat perbedaannya tergantung pada uji normalitas dan homogenitas. Jika tidak terdistribusi normal atau tidak homogen akan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan program SPSS for Windows. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.